Hai Sobat Mediva, tetap jaga kesehatan untuk cuaca yang tidak menentu ini ya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ada berbagai manfaat jangkrik untuk merpati kolongan yang tidak boleh disepelekan. Pasalnya, hewan bertubuh kecil ini bisa memberikan sejumlah dampak baik untuk kesehatan dan pertumbuhan burung. Untuk mengetahui apa saja manfaat pemberian jangkrik bagi merpati kolongan, simak pembahasannya di sini. Manfaat jangkrik untuk merpati kolongan. Jangkrik merupakan serangga yang masih satu kerabat dengan belalang, karena itu tubuhnya berbentuk rata dan memiliki antena panjang. Hewan ini termasuk omnivora atau pemakan segala. Jangkrik sudah lama dikenal sebagai sumber pakan burung kicau karena tinggi akan nutrisi dan protein penting. Karena itu, jangkrik termasuk dalam pakan berkualitas yang bisa memberikan sejumlah manfaat baik untuk merpati kolongan. Berikut penjelasannya. 1. Meningkatkan birahi. Jangkrik diketahui mampu meningkatkan birahi merpati kolongan. Birahi yang meningkat bisa membuat mereka semakin semangat berkicau untuk memikat lawan jenisnya. Kicauan yang semangat ini tidak hanya menambah daya tarik burung merpati kolongan, tetapi juga menjadi tanda bahwa kesehatan dan kondisi fisiknya sedang bugar. 2. Memicu emosi. Selain meningkatkan birahi, jangkrik juga dapat memicu emosi merpati kolongan. Emosi yang tinggi bisa membuat burung semakin gacor atau rajin berkicau. Akibatnya, mereka bisa memenangkan pertandingan kicau dengan mudah. 3. Sumber nutrisi penting. Jangkrik merupakan sumber nutrisi penting bagi merpati kolongan. Bagaimana tidak? Hewan ini mengandung protein sebanyak 65% yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan merpati. Selain itu, jangkrik juga mengandung asam amino dan 23% lemak, seperti omega 3 dan omega 6 yang bagus untuk daya tahan tubuh merpati. Dengan ini, penyakit bisa dicegah. 4. Menjaga kesehatan merpati kolongan dengan kandungan nutrisi yang lengkap. Jangkrik dapat membantu menjaga kesehatan merpati kolongan secara keseluruhan. Nutrisi yang cukup dan seimbang bisa membuat burung lebih tahan terhadap penyakit, aktif, dan memiliki umur panjang. Itulah beberapa manfaat jangkrik bagi merpati kolongan. Namun, pakan ini harus diberikan secara normal agar tidak terjadi overbirahi. Baik, langsung saja kita bahas. Kali ini kita akan mencoba mengulas masalah merpati badannya bongkok udang itu. Gimana karakternya untuk merpati tipe yang model bongkok udang itu? Kalau untuk kolongan dia karakternya kurang lebih sama. Waktu merpati rumahan, merpati bentuk badan seperti ini cenderung kalau dilepasan itu mutar dulu. Jadi di saat pertama kali terbang misalnya ini sudah kemudian pindah lapak kemudian dilepas kira-kira jarak 200 m ke atas itu biasanya. Kalau enggak dibiasakan satu tempat dulu sampai dihafal dia biasanya mutar, tapi itu bisa diatasi dengan cara pelatihan. Misalkan merpati ini belum jadi player yang masih dalam tahap pelatihan, sering mutar, jadi dibiasakan sendiri sampai di satu tempat merpati terbang lurus, kemudian terbangkan lagi beberapa kali, kemudian tambahkan jaraknya lagi dan nanti jika masih mutar di situ lagi sampai merpatinya enggak mutar. Kemudian dimundurkan begitu dan seterusnya, nanti lama-lama akan terbiasa begitu terbang langsung lurus. Jadi ini semacam pendidikan buat merpati supaya tahu bahwa kalau di lapak itu terbang lurus. Terus jangan sampai mutar lagi. Terutama di jarak-jarak dekat dulu biasakan jangan sampai mutar. Jadi begitu dilepas pas giring keras sekali. Begitu dilepas langsung klepek lepas klepek lepas. Jadi begitu naik langsung lihat lapak langsung lihat. Karakternya merpati ini sering mutar.
Kebanyakan muter hanya di awal-awal latihan terbang, misalnya jarak yang baru, tapi merpati jenis badan ngudang ini terbangnya kencang sekali nanti dan istimewanya ketika terbangan yang agak jauh. Kemudian tinggi. Merpati dengan badan ngudang atau bongkok itu tinggi, walaupun nanti sudah hafal kolong tetap tinggi, gampang naik biasanya kemudian. Kelemahannya kalau kita enggak sabar pengin cepat-cepat ngolong itu dicepatkan jaraknya tempuhnya, jadi misalnya dalam satu hari itu langsung jarak sekian-sekian sampai jauh nanti enggak karena terlalu tinggi biasanya dia suka bablas, makanya kalau untuk burung-burung yang model bongkok harus tekun dan pelan melatihnya dari jarak dekat, ditarik terus sampai betul-betul hafal sampai dia betul-betul terlatih sebagai merpati kolong. Nanti biarpun tinggi merpati ini turun setelah dilatih terus bisa langsung lurus, tapi ketika enggak sabar langsung cepat jauhnya itu ketinggian enggak turun. Kalau menurut kita tetap cuma belum terbiasa, artinya di tempat baru itu dia masih belum terlalu hafal. Jadi kalau untuk yang model bongkok udang itu biasanya dihafalkan dulu di depan sampai 3/4 jarak. Itu sudah hafal baru full star itu biasanya turun dan nanti kinerja istimewa. Saat sudah tinggi sekali kalau masih sedang mungkin loss-nya masih kurang memuaskan, tapi ketika dia sudah tinggi sekali misalnya sudah jarak full star atau sudah star biasanya sudah tinggi sekali. Nah baru kelihatan loss-nya panjang yang kita lihat dari burung-burung yang model bongkok udang. Jadi kalau untuk burung yang bongkok udang karakternya akan mutar dulu di tempat lepasan dan cenderung cepat tinggi, untuk itu harus pelan dan sabar melatihnya. Cara ngelatihnya dihafalkan, artinya sambil nyari tenaga istilahnya. Walaupun misalnya cuma jarak 400 di situ, terus misalnya giringnya belum kencang sekali dan nanti pas hari terakhir misalnya hari Minggu sore kan bertelur. Di hari Minggu paginya itu akan giring kencang sekali. Nah dari itu baru sampai lepasan star, kemudian di situ kelihatan keistimewaannya burung yang bongkok udang karena pegangannya kemudian membongkok. Gitu. Memiliki keistimewaan di tenaganya besar sekali, nanti saat sudah tinggi sekali dapat klepek turun loss-nya istimewa. Cuma hati-hati kalau untuk merpati yang bongkok itu biasanya cenderung naik. Kemudian tinggi sekali, jadi sebaiknya latihannya jangan terburu-buru untuk sampai starnya. Walaupun itu burung sudah jadi menjadi player, tetap harus waspada sebab dari kebanyakan tipe tersebut condong mutar dan terbang tinggi, jadi harus dipantau dan diperhatikan benar-benar kecuali sudah jadi player yang mapan atau berpengalaman. Artinya dia memang sudah player oke. Player siap dan sudah sering dilombakan, kemungkinan lebih cepat sedikit enggak apa-apa, tapi secara umum walaupun itu burung enggak bongkok udang pun harusnya nanti starnya kalau untuk latihan hari Sabtu kemudian Minggu di istilahnya dihabiskan tenaganya atau dicor lah, istilahnya ngecor merpati, artinya memang dihabiskan benar-benar tenaganya sampai dia capek sekali. Akan tetapi kalau misalnya capek enggak turun, mendingan ditarget saja misalnya 10 kali lepasan atau 11 kalian, nanti bertahap sampai beberapa kali. Jadi Sobat Mediva harus terus jeli melihat burung tipe ini belum terlalu capek. Artinya dia masih mau turun, karena biasanya kalau burung sudah terlalu capek kayak gak keket sama betinanya dia malah tambah tinggi, biasanya sudah goyang di kelepek, enggak mau turun malah bablas. Nah di sini Sobat Mediva harus berhati-hati, ataupun dia tambah meninggi nanti pulangnya kalau udah enggak lelah biasanya nyari lapak kolong turun di situ. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.